Untuk sekarang sebiasanya mau sekitar dan semakin tak mau sekitar, hanya menyampaikan pesannya para ulama, termasuk di antaranya di dalam kitab At-Tabaqatul Kubra. At-Tabaqatul Kubra itu ada dua. Ono At-Tabaqatul Kubra karangan Imam Syafi'i, ono karangan Imam Tajuddin Asyuti. Lagi At-Tabaqatul Kubra itu karangan Imam Syafi'i. Sebagaimana yang telah diterangkan para dai, para kiai, para ustadz, para guru ngaji tentang kematian. Sebetulnya perlu juga menerangkan tentang kematian. Tapi yang paling penting menerangkan tentang kehidupan. Oh ini hanya sekali-kali dengan tujuan semoga ini menjadi real, menjadi yang lebih baik, maka itu perlu. Walaupun mungkin para ulama dulu sangat bijak sekali tidak menerangkan tentang masalah ini, karena masalah yang seperti ini masalah gaib, hanya Allah yang Maha Tahu. Tapi dengan apabila penjumlah Arya Makleh menjadikan kita lebih baik, ya tidak apa-apa. Diterangkan begini di dalam Tabaqatul Kubra, diterangkan seperti ini. Tidak ada istilah mati mendadak. Kalau kebanyakan atau di antara warga kita atau sekeliling kita itu mengatakan mati mendadak, yang mungkin karena mempunyai pikiran tidak dimulai sakit terlebih dahulu. Kalau dimulai sakit berarti tidak mendadak. Bahasa kita sehari-hari atau yang sering kita dengar seperti sebetulnya tidak ada istilah mati mendadak. Karena Al-Quran telah menjelaskan, hadis menjelaskan, para ulama telah menjelaskan tentang atau memperingati atau memperingatkan kita akan kematian. Kan gitu. Bahkan di dalam keterangan kitab tersebut diterangkan bahwa 100 hari sebelum kita meninggal itu sudah diterangkan, dikasih tanda-tanda, dikasih alarm oleh Allah Ta'ala. 100 hari. Bagus orang itu sehat ataupun sakit. Sudah dikasih alarm berupa at-tagattu minasya'ani minar roksi ila dhufur, berupa gemetar kulit kepala sampai kuku, sampai ujung kuku, ujung jari itu bergemetar getar. Kalau Imam Syafi'i itu menerangkan, menjelaskan sama atau seperti sapi yang disembelih, kejang-kejang seperti itu. Jadi dari ujung kepala sampai ujung kaki itu gemetar. Ya mungkin seperti orang kena setrum. Kalau kena setrum kan kejang-kejang, gemetar. Nah seperti itu. Itu 100 hari sebelum kita meninggal. Artinya tidak ada istilah mendadak, karena sudah dikasih alarm ya Allah. Nah bagi orang yang sadar, apabila tanda-tanda gemetar atau kejang-kejang dari ujung kepala sampai ujung kaki terjadinya di waktu asar,
Berarti itu merupakan alarm bahwa hidup kita tinggal 100 hari. Bagi orang yang sadar akan meningkatkan kualitas ketakwaannya. Bahwa tinggal 100 hari, anggap itu bulan. Anggap itu bulan. Lah bagi yang tidak sadar, dan menghukum, maka tanda-tanda itu dibiarkan dengan tanpa makna. Karena memang tanda-tanda itu terjadi di samping terjadi di asar, di asar, yakni antara adzan asar dan adzan maghrib. Pokoknya antara itu nggak ketemu jamnya. Pokoknya antara itu bisa asar. Maka hidup kita tinggal 100 hari. Nah bagi yang tidak sadar, maka tanda-tanda itu dibiarkan tanpa adanya. Dan waktunya itu sangat sebentar, relatif sebentar, ya paling setengah menit lah. Dan apabila tanda itu tidak ada di surat asar, berarti bukan. Karena tanda-tanda itu terjadi, betul-betul terjadi di antara di asar, yakni antara adzan asar dan adzan maghrib. Kemudian bergulir lagi 2 bulan. Bergulir dari 100 hari, bergulir ke 2 bulan berikutnya. Yakni persisnya 40 hari sebelum ajal menjemput itu, Allah juga ngasih tanda, ngasih alarm boleh. Pangeran beri alarm. Dan sekarang apakah kemudian masih dikatakan mendadak? Berarti tidak, sama sekali tidak. Karena Allah telah memperingatkan. Lah sampai tidak digawe takbir, tidak digawe ibro, yo salah iso. Berarti salah nih Allah. Yang jelas Allah bis ngasih alarm dengan tujuan supaya yang akan mati itu supaya meningkatkan ketakwaannya kepada Allah. Berubah apa? 40 hari sebelum kita itu menikah atau sebelum mati ya, 40 hari sebelum mati ya, itu berupa hifku sodri, betul berdenyut-denyut keras di antara dada, di tengah-tengah dada, yakni di tengah-tengah dada kanan dan kiri, bukan yang kanan, bukan dada yang kanan, bukan dada yang kiri. Mungkin kalau dada di kanan mungkin sakit jantung kan gitu, kalau sakit kiri mungkin paru. Ini tidak, antara keduanya, yakni betul-betul di tengahnya dada itu berdenyut-denyut, bukan nyeri, tidak nyeri, karena ini bukan tanda-tandanya orang sakit. Betul-betul ini tanda-tanda orang itu akan mati 40 hari sebelum mati. Nah, bukan sakit. Bagus orang yang berdenyut-denyut dadanya itu betul bagus bagi orang yang sehat ataupun orang yang sakit. Dan juga terjadinya di waktu asar. Berarti kalau berdenyut-denyut di tengah dada itu tidak terjadi di waktu asar, berarti bukan tandanya orang yang mau mati. Bagus itu mati normal atau tidak normal, misalnya bunuh diri, minum obat, minum gantung diri dan lain sebagainya. Itu tanda-tanda itu sudah dikasih oleh Allah Ta'ala. Hanya bagi orang yang sadar dan diberi hidayah bahwa itu tandanya orang mati akan meningkatkan ketakwaannya kepada Allah. Bagi yang tidak sadar, maka dia akan membiarkan tanpa. Dan itu pun terjadi di asar tak lama, setengah menit. Berarti kalau bukan asar-asar, bukan tandanya kan itu ya. Nah, terus kemudian dari 40 hari bergulir lagi sampai bergulir 1 bulan, tepatnya kurang 7 hari. 7 hari sebelum orang itu meninggal, Allah juga ngasih alarm, ngasih tanda-tanda
Artinya tidak ada mati, tidak ada istilah mati mendadak. Karena tanda-tanda itu bukan tanda-tandanya orang sakit gitu. Berupa apa? Berupa fitnah syahiyah, dicabutnya nafsu makan atau tidak ada selera makan, nafsu makan. Bagus orang yang sakit ataupun orang yang sehat. Dan itu pun terjadi di asal. Jadi 100 hari, 40 hari, 7 hari itu terjadi di saat asal. Artinya mentombuna taknya makan, tak selera makan, tidak ada nafsu makan di saat asal, itu betul-betul alarmnya orang akan meninggal kurang 7 hari. Nah berarti kalau fitnah syahiyah itu terjadi tidak di saat asar, itu berarti bukan. Misalnya pagi setelah subuh tidak enak makan, ya wajar tidak enak makan, subuh tidak enak makan, berguringan kayak nyaman ya. Karena mungkin kebiasaannya makannya jam 10. Nanti membagi tanya, betul lapar kada pas nyaman. Nah ini enggak, walaupun lapar, walaupun kenyang, apalagi lapar pun itu, kalau itu terjadi di fitnah syahiyah itu tidak ada nafsu makan itu, walaupun sekalipun cek laparnya, tapi nafsu makan itu tidak ada di saat asar, berarti itu merupakan alarm 7 hari sebelum orang itu meninggal. Bagus orang yang sehat ataupun yang sakit. Bergulir lagi 4 hari, tepatnya 3 hari, tepatnya 3 hari sebelum orang itu meninggal, maka Allah mengasih atau memberi alarm lagi berupa al-rifqu bainal hajibain, yakni berupa berdenyut di antara tengah-tengah negeri, di tengah-tengahnya ada itu berdenyut keras, tidak di sebelah kanan, tidak di sebelah kiri, betul-betul di tengah das. Ya mungkin waktu kita sujud itu, waktu kita sujud kan meletakkan dahi, ya di persisnya seperti itu, bukan di kanan ataupun di kiri. Di kanan mungkin tanda-tanda, mungkin tanda-tanda kolesterol mungkin gitu ya. Terus kalau kiri mungkin migrain dan lain sebagainya. Ini tidak, betul-betul ada di tengahnya dahi. Bagus orang yang sehat ataupun orang yang sakit dikasih tanda oleh Allah Ta'ala berupa al-hifqu bainal hajibain, 1. Nomor 2, nafsu makan di waktu 7 hari itu udah enak, kembali lagi, dikembalikan lagi ke Allah Ta'ala. Enak pas makan itu nyaman boleh. Nah kemudian mungkin badan itu kayak seperti orang yang sehat, dan karena sudah makan kayaknya badan itu terisi. Sebetulnya itu pos-pos. Nah, kalau memang ada tanda-tanda yang pertama ini, itu berarti pos-pos. Berarti karena pos-pos 3 hari dia akan meninggal. Artinya kembalinya nafsu makan itu pos-pos. Terus kemudian disertai yang dan hifku bainal hajibain, di tengah-tengahnya dahi itu berdenyut-denyut keras, disertai dengan tanda-tanda lain yang berupa wal uzunu khifun, kuping ini, telinga ini lembek, seakan tidak bertulang. Terus wal anfu mutarahhilun, dan hidung itu juga lembek. Kalau bagus hidung ataupun telinga, apabila dilihat di samping bukan lembek sebetulnya, nyorok, nyorok sebetulnya, bukan lembek. Ya kalau dipegang ya lembek, tapi kalau dilihat dari samping itu sebetulnya kesok, nyorok, kecap. Terus wal qadam zilkum, telapak kaki ini kaku, sulit untuk ditekuk. Apabila ditekuk kembali lagi, ditekuk kembali lagi. Wal qadamu zilkum.
Terus yang terakhir, tanda yang terakhir 3 hari sebelum meninggal ya tadi, nafsu makan kembali. Apabila tanda-tanda itu ada, kemudian disertai dengan yang terakhir, yakni nafsu makan itu kemudian enak lagi, bukan bangga kita, tapi harus memperbanyak, memperingatkan, mendoakan, semoga husnul khotimah, kan itu. Terus bergulir lagi, bergulir dari 3 hari, 2 hari bergulir lagi, persisnya 1 hari sebelum kita meninggal dikasih alarm, diingatkan lagi oleh Allah Ta'ala bahwa orang itu akan meninggal kurang 1 hari. Berupa apa? Al-khifqu an-nasir, berdenyut, embun-embun paling bawah atau sebelah bawah, paling bawah itu berdenyut-denyut keras. Dan itu bukan karena sakit, bukan, itu memang tandanya orang mau mati. Ini secara umum semuanya, bagus wali, kiai, ulama, ustaz, orang kafir, orang Islam, orang Hindu, pokoknya semuanya ini tanda-tanda umum ini. Bukan karena kiai tok, bukan ustaz tok. Semuanya bagus, matinya normal, mau mati berperang, mau mati bunuh diri, semuanya dikasih tanda seperti itu. Dan sehingga bagi orang yang sadar bahwa itu merupakan tandanya orang meninggal, akan meningkatkan ketakwaannya kepada Allah. 1 hari sebelum kita meninggal dikasih alarm yang berupa al-khifqu, berdenyut keras, di bawahnya embun-embun atau di atasnya cepleng ini. Di atas cepleng itu berdenyut. Terus kemudian bergulir lagi keesokan harinya. Keesokan harinya tidak ketemu. Apakah malam, apakah siang, jam berapa, hanya Allah yang tahu. Yang jelas, sebelum meninggal, sebelum dicabut nyawanya, bagus yang sehat ataupun yang sakit, bagus matinya normal atau tidak normal, mungkin tabrakan atau ditabrak sepur, ditabrak apa, dicocok orang, perang, gantung diri, dan lain sebagainya. Sebelum itu terjadi, Allah juga ngasih alarm berupa apa? Intiasus sodri, hatal birki, kemudian naik ke atas sampai organ, berupa intias, berupa kacep ini, ada udara dingin sehingga dada itu terasa dingin, terasa dada terasa dingin sampai bengkong. Dan kemudian setelah dada itu dingin, ada udara dingin, sehingga apabila dada itu dipegang itu menjadi kacep, terus mengalir turun ke bawah sampai bokong. Setelah dibokong, udara itu mendinginkan bokong, sehingga apabila dipegang bokong itu menjadi dingin, kemudian naik ke atas sampai tenggorokan. Apabila tanda itu sudah ada, maka keesokan harinya orang itu sudah tidak akan bertemu lagi dengan suaminya bila istri. Suami tidak akan bertemu dengan istrinya dan tidak akan melihat matahari lagi. Artinya apabila dingin atau udara dingin itu dari bokong itu sudah naik ke tenggorokan, memperbanyak, orang itu harus memperbanyak baca syahadat, baca kalimat tauhid. Itu kalau yang sadar. Makanya ini terjadi, bagus orang yang sakit ataupun tidak sakit, bagus bagi orang yang koma atau tidak koma. Kalau masih belum sholat, maka segera sholat sebelum udara dingin ini tidak ada. Dan ini tidak terasa, hanya dingin saja, tidak menyakitkan, tanda itu tidak menyakitkan. Dari atas, dari 100 sampai ke meninggal itu, tanda itu tidak sama sekali tidak menyakitkan seperti mungkin kecapok udun, kecapok kerak, tidak. Itu hanya tanda-tanda saja. Walaupun dingin ya dingin, bukan dinginnya seperti orang yang sakit, tidak. Memang tanda itu. Jika dikatakan tajam,
Maka apabila sakit ya, maka eh, yang menjaga, orang yang hidup yang menjaga ini mempunyai kewajiban untuk mengingatkan. Seperti bila koma ya, maka siapa yang ditunggu yang sakit itu? Misalnya adiknya, misalnya bapaknya, mempunyai kewajiban mengingatkan, Pak, sekarang sudah waktunya sholat zuhur. Itu kalau posisi yang sakit itu koma misalnya. Nah, kalau tidak koma, sehat akalnya, ya tetap kita memperingatkan. Lah perkara ndak duwe wudu. Iso ndak sing adene wudu. Renda iso ya tayamum. Ndak iso ya sak iso. Sebisanya sudah. Yang penting sholat. Sholat bahkan bagus itu tahurain, ndak bisa yang mau cewo, ndak mau wudu, ndak bisa yang mau wudu, ndak bisa yang mau mandi, tidak masalah. Pokoknya seperti sholat. Karena itu semuanya itu sholat darurat. Dikatakan sholat yang hormatul waktu apabila meninggal saat itu dalam keadaan sholat, maka orang itu tidak tercatat hutang. Apabila tidak sholat dalam kondisi itu, maka tercatat hutang. Ya berarti mati dengan membawa hutang, mempunyai hutangan di otang sholat, kan itu. Kalau mati maka tercatat tidak punya hutang sholat. Kalau tidak mati maka wajib sholat lagi, karena sholat ya waktu sakit dalam kondisi sebisanya itu dinamakan sholat rehurmatil waktu. Seperti itu. Jadi apabila memang koma dan tanda-tanda itu ada, maka nomor satu mengingatkan tentang kewajiban, nomor dua kita usahakan mentalkinnya. Terus kemudian apabila ada perempuan yang mendekati orang yang mau nazar, yang nazar itu, maka tanya, kamu haid atau tidak? Kalau haid di luar saja. Itu jadi orang yang haid tidak dianjurkan mendekati orang yang nazar, karena menjadi sebab proses nazar itu haid entah dari tanah tapi badan misalkan calon mayit orang yang nazar mungkin hanya itu. Bismillahirrahmanirrahim.